Karena itu, HET premium dan medium layak dievaluasi. Nah, bagaimana cara mengevaluasinya? Pertama, yang jelas kita harus pastikan dulu permasalahan inti sebenarnya apa. Nah, pertama, persoalan ketersediaan sekarang ini yang jelas produksi beras nasional itu sebetulnya pas-pasan saja. Jadi kalau misalnya produksinya 31 juta ton, konsumsinya 31 juta ton, produksi ataupun ketersediaan beras itu ya hanya untuk mencukupi kebutuhan. Anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika menyatakan bahwa pihaknya sudah sejak lama meminta aturan harga eceran tertinggi beras premium dicabut. Menurutnya perlu ada formulasi baru terkait harga beras agar lebih efektif. Saat ini harga eceran tertinggi beras premium masih berlaku sebesar 14.900 per kilogram untuk zona 1. Sementara itu, pemerintah masih memproses penghapusan harga eceran tertinggi untuk beras premium dan medium. YK menambahkan saat itu Bappenas tidak bisa menghapus harga eceran tertinggi karena adanya permintaan dari kepala negara. Meskipun demikian, ia tidak memperpanjang pembahasan ini. Menurutnya pengusaha beras seharusnya tidak dibebani oleh harga eceran tertinggi yang diatur pemerintah. Ia berpendapat bahwa sebagian harga beras premium lebih baik dilepas ke mekanisme pasar. Oleh karena itu, HET premium dan medium layak dievaluasi. Nah, bagaimana cara mengevaluasinya? Pertama, yang jelas kita harus pastikan dulu permasalahan inti sebenarnya apa. Nah, pertama, persoalan ketersediaan sekarang ini yang jelas produksi beras nasional itu sebetulnya pas-pasan saja. Jadi kalau misalnya produksinya 31 juta ton, konsumsinya 31 juta ton, produksi ataupun ketersediaan beras itu ya hanya untuk mencukupi kebutuhan. Pemirsa, Badan Pangan Nasional buka suara menanggapi kelangkaan beras di pasar modern yang disertai lonjakan harga. Bappenas memastikan stok beras secara nasional masih dalam kondisi aman, sehingga masyarakat tidak perlu panik. Harga beras yang masih tinggi hingga saat ini terus menjadi sorotan banyak pihak. Badan Pangan Nasional mengklaim bahwa stok produksi beras di tahun ini diperkirakan masih cukup untuk menjaga pasokan dalam negeri. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bappenas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan bahwa produksi beras konsumsi sepanjang tahun bisa mencapai 41 juta ton. Dengan angka tersebut maka stok beras nasional tahun ini diklaim aman. Namun dengan fenomena harga beras yang selalu tinggi, Bappenas menilai terjadi penyimpanan stok di tingkat petani yang mengakibatkan stok tak sepenuhnya beredar di rantai distribusi. Yang dilanggar adalah antara janji di kemasan tidak sesuai dengan isi, itu yang dilanggar, bukan masalah harganya. Jadi ini yang harus kita clearkan dulu sekali lagi. Dari sisi produksi sampai akhir Desember dengan asumsi tadi, kami pakai pegangan rata-rata dulu ya karena KSA belum keluar. Jelas itu dengan carry over stok 8 juta dikurangin ada yang ada di Bulog, relatif masih tinggi bro. Artinya kita harus mencari, memang kita juga punya pola penyimpanan yang dilakukan oleh petani kita. Ketut memastikan pihaknya akan terus mendorong pasokan dan distribusi beras tetap terjaga. Bappenas tetap menjaga komunikasi dengan lembaga terkait demi memastikan harga beras tetap dapat terjangkau di masyarakat. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Kita ke informasi pertama pemirsa. Perekonomian Indonesia diyakini mampu bertahan dari berbagai krisis global berkat penerapan kearifan lokal yang dikenal dengan konsep Somitronomics. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Prubaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah saat ini mampu membawa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan 3 konsep yang menyelaraskan pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang.
Konsep Sumitronomik yang menekankan pada 3 pilar pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat, serta stabilitas nasional yang dinamis diyakini mampu menjadi fondasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Menurut Ketua Dewan Komisioner LPS Purubaya Yudi Sadewa, secara konsep, penerapan Sumitronomik terbukti efektif saat krisis global 2008 maupun pandemi COVID-19. Pada kedua periode tersebut, Indonesia berhasil pulih cepat karena fokus menjaga permintaan domestik, ketersediaan likuiditas, dan kebijakan yang responsif. Dengan pengalaman tersebut, Purubaya optimistis target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4% pada 2026 sangat realistis. Apalagi dengan peran serta investor dan pengusaha yang menjadi tulang punggung sektor swasta, maka pertumbuhan 7 atau 8% bukanlah sekedar mimpi belaka. Tapi pada dasarnya itu adalah rangkuman dari Prabowo bersama-sama membangun ekonomi dengan dunia swasta. Dari 3 teknologi tadi yang sudah dijalankan pemerintah saat ini, yang mana aja Pak? 1-2 yang itu stabilitas dan pemerataan. Jadi itu penting karena tanpa stabilitas dan pemerataan pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa diciptakan. Nah, tinggal satu langkah lagi. Purubaya menekankan pentingnya mengoptimalkan kekuatan ekonomi daerah khususnya dari sektor pasar, pertanian, UMKM, perkebunan, dan pariwisata. Sektor padat karya tersebut diyakini mampu menyerap tenaga kerja sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Tim Liputan, IDX Channel. PT Metro Data Electronics Tbk, emiten di sektor teknologi informasi dan komunikasi, optimistis bisnis data dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence akan memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan kinerjanya ke depan. PT Metro Data Electronics Tbk optimistis bisnis data dan AI akan memberikan kontribusi besar. Persero menyatakan bahwa perusahaan memproyeksikan bisnis data dan akal imitasi dapat tumbuh sekitar 50% sepanjang tahun 2025. Proyeksi ini didasari oleh pencapaian positif tahun sebelumnya di mana sektor bisnis digital tersebut tumbuh hingga 56% secara year on year. Kinerja positif di sektor bisnis data dan AI pada 2024 menjadi fondasi keyakinan MTDL untuk melanjutkan ekspansi dan pengembangan layanan. Perusahaan berencana menggenjot penetrasi pasar serta inovasi produk demi memperluas kontribusi pendapatan dari segmen teknologi mutakhir ini. Persero menegaskan inovasi teknologi dan kerjasama strategis dengan berbagai mitra menjadi kunci untuk mempertahankan laju pertumbuhan bisnis data dan AI. Upaya ini untuk memastikan Metro Data Electronics tetap kompetitif dan relevan menghadapi perkembangan pesat di industri teknologi. Metro Data Electronics membuktikan komitmennya dalam transformasi digital dengan memperkuat bisnis data dan AI sebagai andalan pertumbuhan. Optimisme tinggi tetap dijaga untuk mencapai target dan menghadirkan solusi teknologi terbaik di masa depan. Berbagai sumber, IDX Channel.